Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman dirahmati Allah, tidak lupa tentunya saya berharap dan berdoa kepada Allah agar semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan hajat serta keinginannya. Dan apabila mungkin di antara saudaraku yang saat ini sedang terbaring sakit, terbaring lemah, maka kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah mengalami yang namanya rezeki seret atau mampet, padahal sudah bekerja dengan sekuat tenaga, menghabiskan banyak waktu, kekuatan fisik terkuras, tidur pun tidak pulas, tetapi tetap saja rezeki tidak datang bertambah. Terkadang perasaan kecewa dan merasa putus asa, juga sedih tidak dapat dihindari. Nah, pernahkah kita berpikir apa yang menjadi penyebab rezeki sampai terasa sangat seret hingga membuat pikiran kita kacau untuk mencari jalan keluar? Nah, sahabat beriman dirahmati Allah, di kesempatan video kali ini kami akan menyampaikan apa saja yang menjadi penyebab rezeki kita seret, amalan-amalan yang kita lakukan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usaha-usaha yang kita lakukan tidak menambah rezeki kita, justru malah hutang kita yang bertambah banyak. Dan insya Allah kita akan berikan juga solusi-solusi dari menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang kita hadapi tadi. Namun sebelum lanjut, bagi Anda yang memiliki hajat ataupun doa, jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar apapun hajat Anda dan doa Anda. Insya Allah akan kita bantu doakan dan bantu aminkan. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang mendoakan dan mengaminkan, segala hajat Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, persoalan rezeki memang sering membuat manusia merasa gelisah dalam menjalani kehidupan. Banyak yang mengeluh seretnya rezeki, padahal Allah sudah menjanjikan ada rezeki dari masing-masing hambanya, seperti yang telah dituliskan atau yang telah dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menambahkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang sedang terjadi pada hambanya. Artinya Allah tahu persis kita sedang dalam kesulitan, sedang seret rezekinya, banyak cicilannya,
dan menumpuk hutang-hutangnya ataupun sebagainya. Lantas apa yang menyebabkan rezeki kita seret dan segala usaha yang kita lakukan macet? Maka penyebabnya adalah yang pertama, maksiat. Dari Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun jangan senang hati dulu jika banyak maksiat tapi rezeki kita lancar, karena sungguhnya itu adalah kenikmatan semu alias istidraj. Maka yang perlu dievaluasi adalah diri sendiri ketika mulai merasakan sempitnya rezeki. Lihatlah apakah selama ini sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, renungi apa saja maksiat yang telah dilakukan selama ini. Jangan-jangan kita sudah menyekutukan Allah dengan gaji, dengan atasan, dengan klien kita. Belum lagi zina-zina yang sudah kita lakukan, seperti zina mata, maksiat mulut, maksiat pikiran, ataupun maksiat-maksiat yang lainnya. Mari periksa kembali diri kita. Jika merasa sempit rezeki, cobalah untuk introspeksi diri atas dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Sementara jika harta berlimpah padahal sering bermaksiat, pasti di dalamnya sudah Allah kurangi keberkahan. Terkadang punya banyak harta tapi tak merasakan ketenangan di dalam hatinya. Hartanya pun tidak bermanfaat apa-apa. Seperti contohnya, walaupun banyak harta tapi keluarganya sakit-sakitan, maka itulah yang dinamakan keberkahan Allah sedang dikurangi, dan itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian selain karena maksiat, seretnya rezeki ini bisa terjadi akibat sifat dari kufur nikmat yang ada di dalam hati. Jadi yang pertama tadi penyebab dari seretnya rezeki adalah maksiat, kemudian yang kedua adalah kufur nikmat. Selama ini sudah diberikan rezeki oleh Allah tapi malah kufur nikmat dan menganggap semua itu adalah hasil usahanya sendiri, sehingga sama sekali tidak pernah bersyukur kepada Allah. Makin kita syukur, Allah pasti lihat kita ditambah rezekinya. Tapi kalau kita kufur nikmat, sibuk dengan kecewa, ngedumel, mencela keadaan, meremehkan apa yang Allah berikan, maka inilah yang akan menghambat rezeki kita. Kemudian penyebab dari yang ketiga adalah sifat malas. Nah, salah satu sifat malas yang membuat rezeki seret adalah tidur setelah waktu subuh. Rasulullah SAW bersabda, tidur pagi itu menghalangi datangnya rezeki. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Maka hilangkanlah sifat malas dan mulailah bekerja dengan keras untuk mendapatkan rezeki. Kemudian yang terakhir, penyebab rezeki kita seret adalah jika kita memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya sebagai seorang yang beriman memiliki keyakinan bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah, sehingga tak perlu berprasangka buruk terhadap apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Itulah tadi penyebab-penyebab dari rezeki yang kurang lancar dalam hidup kita. Lantas bagaimanakah solusi agar rezeki kita lancar dan juga berlimpah ruah? Maka yang pertama solusinya adalah beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya adalah jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya adalah kelapangan. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas dalam Quran surat Nuh ayat 10 dan juga 12 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa
السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sahabat beriman dirahmati Allah, kemudian solusi yang kedua adalah banyak bersyukur kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditegaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Sahabat beriman dirahmati Allah, inilah dua solusi yang bisa memperlancar rezeki kita dan dapat memberikan keberkahan dari setiap harta-harta yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari berbagai macam penyebab-penyebab dari seretnya rezeki kita tadi, dan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi solusi dari lancarnya rezeki kita. Sahabat beriman dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.